Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha, bertemu lagi dengan Bu Firda. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 8, subtema 2. Sebelum belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah yuk. Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian disimak baik-baik ya slide berikut ini. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang cerita fiksi. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari cerita fiksi. Yang pertama adalah fabel. Fabel adalah sebuah cerita yang tokohnya menggunakan binatang dan binatang tersebut memiliki akal pikiran seperti manusia. Contoh cerita tersebut seperti Si Kancil dan Seekor Buaya. Kemudian adalah legenda. Legenda merupakan suatu cerita yang mengisahkan terjadinya suatu tempat. Contohnya seperti Tangkuban Perahu, Danau Toba, dan lain sebagainya. Selanjutnya, mite. Mite adalah sebuah cerita yang bersifat sakral dan penuh dengan mistis. Contohnya adalah kisah Nyi Roro Kidul. Sage adalah sebuah cerita yang isinya mengandung sejarah. Contohnya cerita Roro Jonggrang. Kemudian epos adalah suatu cerita yang isinya tentang kepahlawanan. Contohnya adalah kisah Mahabharata dan kisah Ramayana. Kemudian adalah cerita jenaka. Adalah sebuah cerita yang menceritakan tentang kejadian atau hal yang lucu, seperti cerita Si Kabayan. Kemudian dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Contohnya dongeng Cinderella. Kemudian cerpen. Cerpen atau cerita pendek merupakan jenis karya sastra dengan jalan cerita kurang dari 1000 kata. Contohnya cerpen Tamasya dengan Perahu Bugis karangan Usman. Dan yang terakhir adalah novel. Novel adalah karangan prosa panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekelilingnya yang menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Kemudian, di dalam cerita fiksi juga terdapat tokoh atau penokohan. Tokoh adalah orang atau pelaku dalam cerita. Di dalam cerita, tokoh dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pendukung. Sebagai contohnya, kalian semua sudah pernah mendengar cerita Sang Kancil, bukan? Dari cerita Sang Kancil tersebut, Si Kancil adalah tokoh utamanya, dan seekor buaya dan hewan lainnya adalah tokoh pendukung. Kemudian, tokoh berdasarkan sifatnya juga dibagi menjadi dua, protagonis dan juga antagonis. Tokoh protagonis biasanya berperilaku baik, memiliki sifat yang baik, murah senyum, suka membantu, dan lain sebagainya. Begitupun sebaliknya, sifat antagonis biasanya memiliki sikap yang buruk atau jahat. Biasanya sifat antagonis dijadikan menjadi peran utama. Contohnya pada cerita Malin Kundang, di mana Malin Kundang adalah seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Demikian pelajaran bahasa Indonesia kita kali ini. Semoga dapat difahami dan semoga bermanfaat. Selamat belajar dan tetap semangat. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.